Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 72114190102. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Next. Dalam sistem informasi manajemen sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Untuk pemecahan masalah di sini terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik dan yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau bermanfaat bagi perusahaan. Untuk pembuatan keputusan sendiri yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Sedangkan untuk keputusan yaitu tindakan pilihan dari seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah. Next. Selanjutnya ada fase pemecahan masalah. Di sini ada aktivitas intelijen di mana mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Selanjutnya juga ada aktivitas perancangan di mana di sini akan menemukan, kemudian mengembangkan dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin perlu dilakukan. Selanjutnya juga ada aktivitas pemilihan di mana di sini akan memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia atau dijabarkan tadi. Kemudian ada aktivitas pengkajian di mana di sini memeriksa pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Selanjutnya, next ada pentingnya cara pandang sistem di sini yaitu kenapa sih perlu sistem? Yang pertama ada untuk mencegah manajer bingung akan kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Selanjutnya menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Dan yang ketiga ada menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Selanjutnya yang keempat mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Next ada elemen proses pemecahan masalah. Di sini ada elemen-elemennya yaitu untuk pemecahan masalah terdapat standar, informasi, masalah, berbagai solusi alternatif, kemudian ada kendala-kendala, dan yang terakhir akan dari pemecahan masalah tersebut nanti akan menghasilkan solusi, di mana masalah di sini akan masuk, kemudian ada standar, informasi, berbagai solusi alternatif, dan kendala yang nantinya akan memecahkan suatu masalah dan menghasilkan solusi. Jadi ralat tadi elemen-elemennya ada standar, informasi, solusi alternatif, dan kendala. Next ada memilih solusi yang terbaik. Di mana pemilihan solusi yang terbaik terdapat 3 pendekatan, yaitu ada analisis, penilaian, dan penawaran. Untuk analisis di mana evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Selanjutnya ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer atau penilaian dari seorang manajer. Selanjutnya ada penawaran, yaitu di mana di sini ada negosiasi antara beberapa manajer. Next. Kemudian ada jenis keputusan. Di sini ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Untuk keputusan terprogram ini bersifat repetitif dan rutin dalam proses tertentu digunakan untuk menangani sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap terjadi. Di sini ketika terjadi masalah nanti akan ada keputusan yang akan menghandle-nya gitu. Jadi tidak keputusan baru, maksudnya tidak suatu hal baru yang terjadi. Selanjutnya juga ada keputusan tidak terprogram. Di sini bersifat baru, jadi akan suatu masalah nanti dipecahkannya dengan dianggap sebagai hal baru padahal sering terjadi dan tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Next ada model sistem pendukungan pengambilan keputusan atau DSS. Di sini ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari matematis. Laporan ini akan berisi permintaan terhadap basis data. Selanjutnya setelah diterapkan dengan baik, nanti kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambah ke dalam model tersebut. Selanjutnya ada
Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya, kemampuan kecerdasan buatan yang telah ditambahkan beserta kemampuan untuk terlibat dalam OLAP. Kemudian mengenai pemodelan matematika, di sini ada jenis pemodelannya yaitu model fisik yang mana merupakan gambaran dari 3 dimensi entitasnya. Selanjutnya ada model naratif di mana di sini menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian ada model grafis, di sini menggambarkan entitas dengan abstrak, grafis, simbol atau bentuk. Sedangkan untuk model matematis di sini menggambarkan entitas dalam sebuah rumus atau permasalahan matematika. Selanjutnya untuk penggunaan model di sini memberikan pengertian di mana model lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Selanjutnya ada memfasilitasi komunikasi di mana dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang. Yang ketiga ada memprediksi masa depan. Di sini model matematis dapat memprediksi kejadian di masa depan. Next, ada kelebihan dan kelemahan dari pemodelan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu proses pemodelan dapat menjadi pengalaman untuk belajar. Kemudian, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan. Dan yang ketiga ada model memberikan kemampuan prediksi di masa depan. Kemudian yang terakhir ada model tidak semahal upaya uji coba. Untuk kelemahan sendiri dari pemodelan yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis, kemudian memerlukan kemampuan matematis tingkat tinggi. Next. Selanjutnya ini ada kecerdasan buatan atau AI ya, di mana aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya jika dilakukan oleh manusia. Untuk sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok, di sini memfasilitasi pemecahan masalah dengan cara memberikan lingkungan yang kondusif yang dapat dicapai dengan ruang keputusan, jaringan wilayah lokal, seksi legislatif, dan konferensi yang dimediasi komputer. Berikut tadi merupakan penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengucapannya salah maupun salah-salah pada materi saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.